dan Nasrani tidak suka menyemir rambut, maka kamu sekalian, kata Rasul, hendaklah tidak mengikuti kebiasaan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semir rambut yang diperbolehkan, nah ini kalau kita hendak menyemir daripada rambut kita adalah kuning atau merah. Adapun semir hitam, jadi menyemir rambut akan warnanya hitam, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, an Jabir A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin al hayyul qayyumul qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الواحد الأحد السميع البصير اللطيف الخبير وأشهد أن سيدنا ونبينا قرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus berada dalam keistiqomahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan terus kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta kita nanti di dalam hati kita penuh dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini banyak yang melupakan bahwasanya dalam kehidupan ini dengan bertambahnya usia, dengan ada seruan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan wa yaqul ya 'abdi qad kabura sinnuk wa raqa jilduk wa daqqa 'azamuk wa qataraba ajaluk wa khana qudumika ilayya fastahyi minni fa ana astahyi min syaibatika an nu'adzibaka finnar. Hada di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yanzuru ila wajhi syaikh, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada wajah yang menua atau tua, sobahan wa masaan, pagi dan sore hari. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuk, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah tua umurmu, wa raqqa jilduka, dan sudah tipis akan kulitmu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa daqqa azamuk, dan sudah koyak tulangmu, wa qataraba ajaluk, dan sudah dekat ajalmu, wa khana qudumika ilayya fastahyi minni fa ana astahyi min syaibatika an nu'adzibaka, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sudah datang waktumu untuk menjumpai aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka malulah kamu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena aku merasa malu dari ubanmu untuk menyiksamu di neraka. Di dalam hadis ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan bahwasanya menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita akan usia kita,
mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada orang-orang yang wajahnya telah tua, maksudnya umurnya telah mendekati daripada kesampaian berjumpa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya setiap pagi dan siang, setiap pagi dan sore hari Allah Subhanahu wa taala memandang kepada orang-orang yang sudah tua umurnya. Wadaqqa azamuk, bahwasanya telah koyak tulangnya, maksudnya tulang-tulangnya telah rapuh dan kulitnya sudah mulai menipis, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sudah mendekati daripada ajal. Dan sudah datang, kata Allah Subhanahu wa taala, waktumu untuk menjumpaiku. Aku malu, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada diriku karena aku merasa malu dengan daripada ubanmu. Anu'adzibuka finnar, untuk menyiksamu di neraka. Akan tapi Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beruban bukanlah berarti dia sudah tua saja. Terkadang banyak orang-orang yang muda pun sudah mulai tumbuh akan uban-ubannya. Dan umur bukanlah jadi tolak ukur hanya untuk peringatan orang-orang tua saja. Akan tetapi orang-orang muda pun banyak tersegera berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam hadis ini menjelaskan kepada kita agar supaya kenapa? Agar supaya sebagai pemberi peringatan kita. Pada saat kita melihat kulit kita sudah mulai menipis. Pada saat kita melihat tulang kita kerja sudah tidak semangat lagi, artinya sudah mulai rapuh dan mulai melemah. Pada saat kita melihat akan uban kita mulai tumbuh, di sanalah mencerminkan bahwasanya umur kita atau usia kita atau keadaan kita sudah mulai mendekati yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala untuk segera berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini kita mengambil tentang berbicara soal uban. Bagaimana uban? Uban itu semerta-merta tidak hanya untuk orang tua saja. Akan tetapi banyak dari kita yang masih muda pun sudah mulai tumbuh uban. Dan ada hakikatnya keberuntungan bagi kita umat Islam, orang-orang Islam mengajarkan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, uban itu adalah sebuah peringatan bagi kita bahwasanya kita melihat usia kita sudah mulai mendekati daripada perjumpaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala, yakni maut, mendekati daripada kematian. Kemudian uban juga, kata Rasul dalam hadisnya, menjelaskan kepada kita adalah merupakan cahaya bagi kita. Uban juga menjadikan sebab kita semakin zuhur, semakin kita merasa bahwasanya hakikat dunia mulai punah dalam diri kita. Hadza hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbukhuna fakhalifuhum. Muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak suka menyemir rambut, maka kamu sekalian, kata Rasul, hendaklah tidak mengikuti kebiasaan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semir rambut yang diperbolehkan, nah ini kalau kita hendak menyemir daripada rambut kita adalah kuning atau merah. Adapun semir hitam, jadi menyemir rambut akan warnanya hitam, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, an Jabir radhiyallahu anhu qol utiya ba'abi Quhafata walidi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kataghamati bayadah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru hadha wajtanibu as-sawad. Rawi Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, pada hari penaklukan kota Mekah. Jadi ini cerita pada hari penaklukan kota Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul, dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana rambut kepala dan jenggotnya sudah seperti bunga matahari karena putihnya. Jadi uban dianggap oleh Rasulullah SAW itu bagaikan sinar matahari. Itu tanda keberuntungan kita yang memiliki uban. Di dalam agama Allah, dalam Islam yang diajarkan oleh Rasul, itu merupakan bagian daripada bagaikan cahaya matahari dengan adanya uban putih. Rubahlah warna rambut itu, seandainya kita ingin merubah daripada rambut kita itu daripada uban yang berwarna putih. Akan tetapi kata Rasulullah SAW,
wajtanibus sawad, jauhilah daripada warna yang hitam. Jadi jangan kita menyemir akan rambut kita dengan warna hitam. Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan daripada uban ini juga ada bahannya untuk menyemir daripada rambut yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsana ma ghayyartum. Ada sesungguhnya bahan yang terbaik. Inna ahsana ma ghayyartum bihi syai'. Inna ahsana ma ghayyartum bihi syaiba al-khina'u wal qatam. Sesungguhnya bahan yang terbaik untuk kita menyemir rambut itu, kata Rasul, yang kalian gunakan untuk menyemir daripada uban adalah hinna, artinya pacar, khinna artinya pacar, wal qatam, dan qatam itu artinya inai. Ini ambil bahan daripada pacar dan inai, ya hamba Allah. Kemudian hamba Allah yang dirahmati Allah, ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita ada uban itu jangan kita suka mencabut uban, biarkan dia tumbuh, biarkan dia putih di dalam rambut kita, di atas kepala kita atau di janggut kita. Kalaupun kita harus mengubah daripada ingin menyemirnya, ubahlah, kata Rasul yang diajarkan oleh Rasul tadi, warna yang disunnahkan warna kuning atau warna merah. Jangan dicabut uban, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantifu asy-syaiba ma min muslim yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Hada cahaya di yaumul qiyamah. Janganlah kalian itu mencabut uban. Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beruban dalam agama Islam, agama yang diajarkan oleh Rasul, walaupun dia hanya sehelai, sehelai satu uban saja, sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Jadi jangan kita cabut ada rambut kalau ada uban, karena secara tidak langsung atau secara spontanitas kita cabut uban satu, berarti kita menghilangkan daripada cahaya kelak kita di yaumul qiyamah. Indah dalam Islam. Uban pun bisa menjadi sunnah Rasulullah, jangan dicabut. Kalau kita cabut uban berarti kita menghilangkan cahaya Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, dan di alam dunia ini berarti kita tidak mengikuti daripada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah indahnya Islam. Uban sekalipun itu menjadi sebuah peringatan, sebuah pemikiran bagi kita bahwasanya kita telah lanjut daripada usia, dan dia kelak akan menjadi daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Dan kalaupun kita hendak menyemir daripada uban kita, disarankan oleh Rasulullah SAW, terkecuali ghayyiru hada wajtanibu, kata Rasul, as-sawad, jauhilah daripada warna hitam. Jadi warna hitam kalau ada uban jangan, itu dilarang oleh agama kita. Semoga Allah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-fakir ad-dhaim ilallah, fakir ilmu, fakir amal, miskin amal, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ampun, dan terus kita berdoa kepada Allah agar kita terus mudah untuk mengikuti daripada jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sedikit demi sedikit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.